بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam dan sehat afiat. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tema kita pada mengawali kajian setelah puasa Ramadan adalah akhlak mulia sebagai hasil puncak ibadah Ramadan. Dan inilah yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Rajin ibadah, salatnya jalan, puasanya juga jalan, zakatnya juga dikerjakan, bahkan haji umrah pun semuanya harus mencapai kepada hasil puncaknya akhlak yang baik. Jadi, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, apabila ada yang ibadah, dia udah sholat, udah puasa, dan macam-macamnya, bahkan kemarin Ramadan, sampai i'tikaf juga penuh di masjid-masjid, ya, sholat tarawihnya pun penuh. Ini semua diantaranya untuk menghasilkan akhlak yang baik, budi pekerti yang mulia. Kan jadinya pemandangannya nggak enak tuh. Ada orang rajin sholat, tapi omongannya selalu nyakitin orang lain. Ada orang rajin puasa, tapi kalau ngomong nggak pernah jujur. Ada orang udah rajin ke masjid, bahkan jidatnya hitam, kalau hutang nggak mau bayar. Jadi hadirin, bahkan bukan cuma masalah ritual ibadah, semua profesi kita harus sampai kepada akhlak yang baik. Makanya Nabi Muhammad itu ibadahnya tidak dilihat oleh non-muslim. Ibadahnya Nabi sampai sholat tahajudnya 1 rakaat, 2 rakaat bisa sampai 6 juz bacaannya itu. Ya, sholawat tarawihnya para sahabat, mereka sholat tarawih dari Isya, habisnya kapan? Sampai makan sahur, waktu makan sahur. Itu tidak dilihat, apalagi oleh orang non-muslim. Mereka melihat akhlak kita. Ya. Dan ini akhir semua nilai ibadah. Mau sholat kek, mau puasa, bahkan haji umrah, ya, harus memiliki daripada akhlak yang baik. Makanya Nabi dipuji oleh Allah supaya kita mencontoh apa yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW. Allah berikan label akhlak terbaik kepada Nabi. Di antaranya dalam surat ke-33, surat Al-Ahzab pada ayat ke-21. Ya.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri baginda Nabi SAW uswatun hasanah. Contoh yang baik, suri toladan yang baik. Liman kana yarjullaha, bagi orang yang berharap kepada Allah, wal yaumal akhir, serta pertemuan hari akhir nanti, hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan ia banyak memuji kepada Allah. Allah memuji kepada Rasul karena kebaikan akhlaknya dari hasil ibadah. Ya. Makanya itu yang nanti membuat citra Islam buruk. Orangnya Islam, udah sholat, udah puasa, ya, tapi masih tidak jujur, tidak amanah, temperamen, ya. Kalau bicara mau menang sendiri, tinggi hati, merasa paling baik dari orang lain, ya, ini sama sekali tidak dikehendaki. Justru citra Islam tertutup dengan orang-orang kayak begini. Hadirin, satu ayat lagi coba kita tampilkan. Dalam surat ke-68. Surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Sebentar, ini masih agak kurang fokus. Enggak apa-apa. Nah. Hadirin, dalam surat ke-68 ayat keempat, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Ayat keempatnya, wa innaka la ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi, la'ala khuluqin azim, berada pada akhlak yang luhur, budi pekerti yang baik. Hadirin, sekarang saya kasih contoh nih kriterianya. Orang berakhlak mulia seperti apa sih? Pertama, orang yang berakhlak mulia setelah Ramadan, bahkan semua ibadah kita, semua profesi umat Islam, mau seorang ulama kek, mau seorang pedagang kek, karyawan, pebisnis, petani, semua dalam ritual ibadah dan pekerjaannya harus mencapai pada titik puncaknya, akhlak yang mulia. Jadi pelajaran akhlak mulia ini adalah pelajaran semua daripada ilmu Islam. Anda mau mengkaji ilmu tafsir, hadis, fikih, tasawuf, mempelajari sirah nabawiyah, ilmu warisan, semuanya, nanti puncaknya pada akhlak. Kebaikan hati dan budi pekerti, zahir batin pun baik. Makanya saya mau kasih tahu nih, kriteria daripada akhlak mulia apa? Pertama, orang yang hasil ibadah Ramadannya benar, akan menghasilkan dalam pikiran, dalam mindsetnya, seperti filosofis padi. Makin berisi, makin tunduk. Makin berisi, makin merendah. Makin berisi, makin tidak merasa bisa apa-apa. Ya, ilmunya makin dalam, makin merasa, aduh saya nggak bisa apa-apa. Jabatannya, pangkatnya makin tinggi, makin merasa saya nggak bisa apa-apa. Ini titipan Allah. Hartanya makin banyak, bukan makin congkak, makin seperti filosofis padi, Pak. Kebetulan hadirin di komplek depan rumah saya itu di Bekasi, masih ada 10 hektar tanaman padi itu. Kalau di sini di mana ada tanaman padi? Masih bisa dilihat. Di Bekasi masih banyak, Pak. Ya. Persis di depan rumah saya itu, di belakang Sumarekon. Kan Sumarekon yang baru itu sawah padi semua dibeli sama Sumarekon. Nah, di belakangnya itu masih ada depan Polsek Bekasi Utara tanaman padi, Pak. Kalau saya lihat nomor 1 nih. Padi itu kalau umur 1 bulan bukan main dia tegapnya. Enggak ada tunduk-tunduk sedikit pun. Tapi kalau udah berusia 3 bulan, makin berisi dia, Masya Allah. Makin tawadu. Ini yang pertama. Yang kedua, orang berakhlak mulia jujur, tidak berbohong.
Yang ketiga, umat Islam yang udah selesai Ramadannya, bahkan haji umrohnya, harus menciptakan pada nomor 3. Yaitu nomor 3 adalah selalu memudahkan urusan orang lain. Nomor 4, orang yang berakhlak mulia, orang yang tutur katanya terarah, santun, bijak, nggak menyakiti orang lain. Yang kelima, orang yang dia berakhlak mulia, ya, dia mudah mengeluarkan hartanya untuk orang lain, Pak. Jadi kategori akhlak mulia itu mudah memberikan harta untuk orang lain. Jadi tidak akan bersatu akhlak mulia dengan sifat pelit, kikir. Contohnya, ini yang nomor 5 saya kasih hadis ini. Bahkan tidak ada satu hadis pun Anda rajin sholat, pahalanya masing-masing tuh. Anda rajin puasa, bahkan udah haji, udah umroh. Tidak ada satu hadisnya pun menyatakan pahalanya begini dengan Nabi Muhammad di dalam sorga. Pak, kalau kita bersama Nabi begini di sorga, ini bukan main dah. Jaminan banget selamat dunia akhirat. Dan ini diberikan untuk orang yang nomor 5. Yang dia mau mengasuh, memberikan hartanya untuk orang lain. Contoh orang lainnya adalah anak yatim. Bukan darah dagingnya, bukan anak kandungnya, anak orang lain. Disekolahkan pakai uang dia, pakai hartanya dia. Ya, dari usia SD, SMP, SMA, bahkan kuliah dibiayain, bahkan mondok pesantren sampai hafal Quran. Ini coba hadis perdananya saya buka, ya. Untuk yang nomor 5 ini, orang yang berakhlak mulia adalah orang yang dia tidak ada sifat kikir, sifat pelit kepada hamba-hamba Allah Ta'ala ini. Nah, ini hadirin contohnya nomor 4998. Kalau bapak-bapak sekalian ada rezeki bisa mengasuh satu anak yatim, Anda biayai, Anda akan mendapatkan anugerah terhebat ini, Pak. Yang tidak ada satu hadisnya pun menyamai kehebatan hadis ini. Coba kita lihat apa kata Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana, apa arti ana? Apa arti ana? Saya, ya. Kalau bahasa Betawinya apa? Aneh. Aneh, anta jadi apa? Ente gitu ya. Kata Nabi, ana, saya. Wa kafilul yatim. Saya dan orang yang mengasuh anak yatim. Fil jannati, di dalam surga. Hakada, seperti ini. Wa asyara bisababah. Dan Rasulullah berisyarat dengan jari telunjuknya. Wal wusta, dan jari tengah. Wa farraja bainahuma syai'a, dan Rasulullah SAW merenggangkan jarinya sedikit. Nih, saya dan orang yang mengasuh anak yatim di surga begini. Ini keutamaan tidak didapati untuk orang yang bahkan sholatnya rajin, tahajud rajin, puasa sunnah rajin, iktikaf rajin, ya, memberi makan kepada orang berbuka rajin, haji umrohnya pun dijalankan. Ini enggak ada hadisnya kayak begini di surga bersama Nabi, kecuali untuk orang yang berakhlak mulia, dengan hartanya dia mau menitipkan hartanya untuk anak yatim. Makanya hadirin, kalau kita pakai mobil, pakai kendaraan tuh, usahakan Pak di dekat handbrake kita di sini, tengah-tengahnya, usahakan letakkanlah uang 1.000-2.000 Pak. Berilah kepada para Pak Ogah itu yang ada di perempatan pertigaan. Kasih hadirin. Mungkin dia perlu uang juga, dia perlu harta gitu ya. Karena ada di beberapa perempatan pertigaan yang memang orangnya itu aja gitu. Itu termasuk kebaikan akhlak. Ya. Hadirin yang nomor 6, orang yang berakhlak mulia yang ke-6 adalah orangnya pemaaf. Tidak pendendam. Ya. Yang ke-7, orangnya adalah selalu melihat kelemahan dirinya dan melihat kebaikan orang lain. Yang nomor 7 ini, kalau dia bertemu sama orang yang lebih tua, maka dia meyakini, ya Allah, ini hamba-Mu usianya lebih tua dari saya.
tentu amal solehnya lebih banyak dari saya. Kalau dia bertemu dengan yang lebih muda, maka dia meyakini nomor 7 ini. Ya Allah, ini hamba-Mu lebih muda usianya dari saya. Tentu dosanya lebih sedikit. Nomor 8. Orang yang berakhlak mulia, ya, kalau dalam dirinya ada 99 kebaikan, satu keburukan, dia hanya melihat satu keburukan itu dalam dirinya. Tapi kalau dalam orang lain ada 99 keburukan, satu kebaikannya, maka orang yang berakhlak mulia hanya melihat satu kebaikan itu. Sehingga nomor 8 ini, orang yang berakhlak mulia selalu melihat kelemahan diri dan melihat kebaikan orang lain. Nomor 9, orang yang hadirin, orang yang dia akhlaknya mulia, ya, di mana saja dia berada menjadi nyaman hamba-hamba Allah. Di mana saja dia berada menjadi kebermanfaatan untuk orang lain. Di mana saja dia berada, orang lain menjadi enak tinggal dan nyaman. Yang ke-10, orang yang berakhlak mulia ada rasa sifat kasih sayang kepada seluruh hamba-hamba Allah. Baik muslim atau non-muslim. Yang muslimnya didoakan ampunan, yang non-muslimnya didoakan hidayah. Jadi kalau kemarin Ramadan ini Pak, ya, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengamalkan akhlak mulia sebagai hasil puncak ibadah Ramadan, beres masalah Indonesia hadirin. Nggak bakal ada lagi orang miskin, orang ini, orang susah, saling nyinyir, saling julid. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi, gini, kan dulu udah pernah kita bahas tuh tentang hadis-hadis akhir zaman, Pak. Hadis-hadis akhir zaman ini mengisyaratkan Islam akan hadir dalam masa kejayaan yang kedua kali. Sebelum dia datangkan hari kiamat. Sebelum datang hari kiamat, akan ada masa Islam jaya yang kedua kali. Ini ciri-cirinya bukan cuma ditandai dengan apa? Sholat berjamaahnya, sholat subuhnya, seperti sholat Jumatnya. Bukan cuma itu. Apalagi di sini ya, di sini sholat subuhnya gimana tuh? Berapa shop di sini sholat subuh? Satu subuh. Warga sini ya. Yang sholat siapa? Warga. Ini aja. Orang dalam aja. Oke, maksudnya gini, masjid komplek gitu ya, masjid yang ada di kampung-kampung. Ciri-ciri Islam akan jaya kedua kali, itu diantaranya sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Itu ciri-ciri subuhnya kayak Jumatan, zuhurnya, asarnya, maghrib, isya. Itu ciri-ciri Islam mau jaya kedua kali. Tapi bukan itu saja. Diciri-cirikan dari segi akhlak. Contoh. Yang pertama, ciri-ciri Islam akan jaya kedua kali. Kalau Anda membeli barang, bang ini berapa bang? 9.000. Anda kasih uang 10.000. Terus Anda bilang, udah bang yang 1.000-nya ambil aja. Sementara si abangnya bilang, ya diam-diam abangnya juga nambahin apa yang dibeli. Kalau udah terjadi kayak begitu, itu tunggulah jayanya Islam yang kedua kali seperti itu. Atau yang kedua contohnya. Yang A, dia dagang korma, dagang kismis, susu, gandum. Yang B, korma, kismis, susu, gandum. Yang C pun demikian. C, contoh yang kedua. Akhirnya datang pelanggan yang kesekian kali. Assalamualaikum Pak, saya mau beli ini Pak, beli gandum, beli korma. Kata tukang tokonya, Pak, bisa nggak belinya sama tetangga saya yang sebelah? Mutunya sama kok kormanya. Kami ngambil dari grosir yang sama. Kata pembeli, kenapa gitu Pak? Karena dari pagi saya sudah banyak yang beli. Dari pagi pelanggan saya udah banyak. Sementara tetangga saya belum ada yang beli dari pagi. Tolong belinya ke sebelah saja. Ini kalau udah terjadi suasana kayak begitu, tunggulah akhlak yang mulia ini. Ya, Islam ini menjadi jaya kedua kalinya. Hadirin, coba saya tampilkan satu hadis dari Nabi. Ini kira-kira kisah ini bisa nggak dipraktekkan di tengah-tengah kehidupan Indonesia, Pak? Khususnya. Ya, ini hadis yang Masya Allah. Ada orang ribut sambil tersenyum. Ribut bersengketa
untuk saling memuliakan, bukan untuk saling mencelakai. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, nomornya pada 3285. Ini Nabi Muhammad yang berkisah, Pak. Ya. Nabi yang berkisah, Nabi yang menceritakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda. Beliau bercerita nih. Ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu. Ada seorang penjual tanah dan yang satu pembeli tanah. Ya, kalau jual beli tanah zaman sekarang itu ada sertifikat, ya tanda tangan AJB, PJB itu yang sampai berbolak-balik itu tanda tangan lagi gitu ya. Udah nih, singkat cerita akadnya udah selesai. Sertifikat udah diserahkan, uang udah ditransfer. Keesokan harinya, orang yang beli tanah, dia sedang mengolah tanahnya. Mungkin sedang gali-gali gitu ya. Fawajadar rajul alladhi ishtaral aqar fi aqarihi jarratan fiha dhahab. Maka orang yang membeli tanah tadi, dia lagi gali-gali tanahnya mendapatkan sebongkah emas. Ini emas segini hadirin. Itu harganya, mana emas sekarang lagi tinggi lagi Pak. Berapa 1 gramnya? 19, hampir 2 juta. Emas lagi tinggi-tingginya nih. Emasnya itu 5 kilogram, kurang lebih 10 miliar. Kalau beli Pajero kayak punya saya itu masih dapat 15 biji gitu. Itu cuma 640. Beli Pajero dapat 15. Pak, kira-kira kalau Anda yang dapat emas lagi gali-gali gimana Pak? Wah, rezeki nomplok nih. Ya, sambil ngomong, ini harta karun nih gitu. Ini dia enggak. Akhirnya keesokannya dia datang kepada penjual tanah. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata penjual tanah, Bapak, ada apa lagi ya Pak? Bukankah udah selesai akad jual beli kita? Betul Pak. Tapi kemarin saya dapat emas. Kata pembeli tanah, yang pemilik tanah baru, khudh dhahabaka minni, ini emasmu. Kenapa gitu Pak? Saya dapat sebongkah emas lagi gali-gali kemarin. Innama ishtaraitu minkal ardo. Saya beli dari kamu cuma beli tanah. Walam abta' minkal dhahab. Saya tidak pernah beli emas. Saya takut kepada Allah. Ini emasnya milikmu. Pak, kira-kira kalau antum yang jadi penjual emas diserahin emas gimana? Ya makasih, semoga dalam pulang gitu ya. Ini enggak. Penjual tanah bilang, Pak, ya, innama bi'tukal arda wa ma fiha. Saya juga demikian, Pak. Saya tidak mau menerima emas ini. Sesungguhnya saya jual tanah dengan segala apa yang ada di dalam tanah itu. Termasuk ada sumurnya, batunya, termasuk ada pohonnya, pohon ini, pohon itu, rumputnya, sumurnya. Semua milikmu. Saya menjual tanah dengan segala apa yang ada dalam isinya. Termasuk emas ini. Kata penjual tanah, enggak mau saya, ini milikmu. Kata pembeli tanah, milikmu. Kata penjual tanah, enggak bisa, milikmu. Kata penjual tanah, milikmu. Pembeli tanah, milikmu. Berantem, bertengkar untuk saling memuliakan. Bertengkar untuk saling memberikan. Bertengkar yang sifatnya asah, asih, dan asuh. Bukan gasak, gesek, dan gosok lagi gitu ya. Apalagi musim preman sekarang itu. Hadirin, akhirnya nggak kelar masalahnya ini. Kemudian kata Rasul, fatahakama ila rajulin. Kedua orang ini akhirnya mendatangi seorang hakim. Ini hakimnya pun hakim yang soleh, hakim yang ibadah, yang sholat, hakim yang akhlaknya baik. Masya Allah, hakim yang jujur banget nih Pak. Cara memberikan solusinya pun hebat banget. Kata Pak Hakim, gini loh Pak, udah ya, gini aja solusinya deh. Alakuma waladun, wahai bapak penjual tanah, kamu punya anak laki-laki? Iya Pak punya. Wahai bapak pembeli tanah, kamu punya al-ghulam, punya al-jariyah, anak perempuan? Iya Pak. Bagaimana kalau kita jodohkan mereka?
Bagaimana kalau kita ta'arufkan mereka, kita jodohi, kita nikahi dia. Ya deh, boleh deh, boleh. Akhirnya singkat cerita, mereka menikah. Kata Pak Hakim, setelah menikah, anfiku ala anfusihima wa tasaddaqa. Setelah jodohnya setelah akad nikah, ini emasnya untuk mereka berdua. Akhirnya jadi besanan. Ini kalau 10 macam kriteria akhlak yang tadi saya ucapkan ada dalam hati-hati kita dan dalam budi pekerti kita setiap hari, enggak ada lagi orang miskin, enggak ada lagi orang susah. Karena semuanya ingin memberikan terbaik untuk saudaranya. Enggak ada lagi julit-menjulit, enggak ada lagi nyinyir dan macam-macamnya, Pak. Makanya ingat, ini yang menjadi quote-nya nih, Pak. Semua ibadah kita, semua ilmu kita, apapun profesi kita, harus mencapai pada puncak tingkat tertingginya, akhlak yang baik. Mau ustadz kek, mau ulama, mau pejabat kek, mau pedagang, mau siapapun dia. Kalau Anda ingin mendapatkan surga tertinggi. Karena akhlak mulia ini dengan apa yang sudah tadi saya tampilkan, itu kriterianya, dia sudah mengawali dirinya dengan iman, dengan sholat, dengan zakat, dengan Ramadan, dengan tarawih. Capek-capek dia untuk membina zahir dan batinnya, terutama batinnya itu, sehingga mempunyai akhlak yang mulia. Makanya pahala tertinggi di antara dari ibadah-ibadah ini yang ada, akhlak yang mulia. Dan sekarang kita masuk nih, yang nomor pertama. Hadirin, kalau setelah Ramadan kita punya akhlak yang baik, maka kita menjadi manusia terbaik di mata Allah dan Rasul-Nya. Ini yang pertama. Orang yang memiliki akhlak mulia adalah sebaik-baik manusia. Bahkan dia nggak ada pun dicari-cari sama orang itu. Bapak ini kemana ya? Bapak ini kemana? Saking orang-orang nyaman dengan keberadaan si A ini. Ini Nabi yang bersabda, umatku yang terbaik, kata Nabi. Bukan yang cuma dia rajin tahajud, puasa sunnah. Bukan itu. Lebih dari itu. Setelah tahajud, setelah puasa sunnah, akhlaknya baik. Hadirin, padahal akhlak mulia itu gampang aja, Pak. Kalau dari yang paling rendahnya itu, kita lagi jalan, ada puntung rokok. Puntung rokoknya itu atau plastik, udah nggak kepake, udah nggak ada apinya gitu. Dia kalau kelindes sepeda anak-anak kita pun nggak jatuh anak kita. Tapi Anda ambil daripada satu plastiknya. Mungkin anak-anak habis makan es, makan ciki atau apa, naruhnya sembarangan, buangnya di tepi jalan. Anda ambil, Anda letakkan ke tempat sampah, itu akhlak. Kita bertetangga nih, kan biasa tuh di rumah-rumah kita ada pohon mangga tuh, kayak ini kan pohon mangga. Pohon mangganya udah nyampir ke tetangga sebelah. Anda datengin, Assalamualaikum Pak, mohon maaf ya Pak, minta izin saya mau naik, mau motong dahan yang nyampir ke halaman rumah Anda. Itu akhlak. Udah orang yang didatengin pun, dibilang, Pak, nggak apa-apa Pak, ini galak cuma apalah, akhlak cuma daun segitu aja, nggak apa-apa udah Pak. Yang punya pohonnya pun tawadu, yang didatengin pun hatinya lembut. Akhirnya kalau pohonnya udah berbuah, diambil, dibagiin tetangga kanan kiri. Kehidupan yang sangat hebat. Yang kedua, orang yang berakhlak mulia menjadi orang yang paling dicinta oleh Nabi Muhammad. Ini yang mencintai dia bukan orang lain, bukan raja, bukan presiden, bukan menteri, bukan orang kaya, bukan macam-macam. Nabi Muhammad yang mencintainya. Ini nomor 2. Orang yang memiliki akhlak yang mulia menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi. Hadirin, dulu di sini udah pernah saya bahas tentang hadis-hadis syafaat. Banyak tuh hadisnya. Nabi Adam datang kepada Allah untuk menolong umat Islam, nggak diterima. Nabi Nuh nggak diterima. Nabi Ibrahim nggak diterima. Nabi Musa nggak diterima. 24 nabi lah nggak diterima. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. 24 nabi mau memberikan syafaat kepada kita, ditolak oleh Allah. Siapa yang diterima? Yang diterima cuma
Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dicinta oleh Nabi, selesai masalah, Pak. Kita jadi prioritas. Bapak-bapak udah pernah belum jadi nasabah prioritas? Kalau di BSE itu minimal 0,5 miliar tabungan saldonya itu. Kalau Anda datang tuh, udah ada teh, ada macam-macam, dan nggak pakai ngantri. Atau contoh analogi prioritas. Mobil Lexus, Pak. Sekalipun dia mobil tua, tahun 2000. Kalau ke mall, contohnya mall Pondok Indah, mall Kelapa Gading, itu Mercy dan BMW terbaru aja, nggak ada space khusus. Sementara Lexus ada khusus, prioritas. Jadi kalau dia masuk ke dalam basementnya itu, udah ada aja nih, Lexus gitu ya. Yang lain nggak bisa. Sekalipun Lexusnya Lexus yang tahun 2000, tahun 2005 gitu ya. Tetap bisa masuk situ parkir. Ada orang pakai Mercy Coupe yang terbaru, ya, yang harganya sampai 4 miliar, mesinnya V6 gitu, untuk balapan gitu. Tetap dia nyarinya muter-muter. Kenapa? Prioritas nih Lexus gitu. Kita kalau berakhlak mulia di akhirat, menjadi prioritas, menjadi orang yang akan diprioritaskan oleh Nabi mendapat syafaat dengan akhlak. Ini hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari pada 3549. Nih, Nabi bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya", sesungguhnya orang yang paling aku cintai, ilayya, dalam hatiku. Kalau Rasulullah berisyarat, ilayya begini, dalam hatiku. Umatku yang paling aku cintai, dalam hatiku siapa? Ahsanukum akhlaqa, yang paling bagus budi pekertinya. Ucapannya terarah, jujur, santun, mudah memberi, tidak temperamen, pemaaf, mudah memaafkan, mudah untuk menolong orang lain. Udah indah banget. Ini orang, kita kalau udah punya sifat kayak gini hadirin, sholatnya udah baik, puasa Ramadannya baik, ya, tahajud, puasa sunnah dan macam-macam, haji umrah juga udah jalankan, ditambah akhlaknya puncaknya itu. Enak banget hidup hadirin. Tinggal nunggu satu aja deh, apa? Mati husnul khotimah. Yang ketiga hadirin, orang yang berakhlak mulia menjadi ciri-ciri sempurnanya agama. Ciri sempurna agama, Pak, bukan Anda udah haji umrah. Itu mah ciri-ciri sempurnanya rukun Islam. Ya. Rukun Islam ini masih jauh lagi. Belum permainan hati, belum tazkiyatun nafasnya, belum lagi masalah ininya, itunya, memberinya dan macam-macam. Hadirin, orang yang berakhlak mulia setelah melalui proses penempaan ibadah Ramadan, yang ketiga, ya, maka orang yang berakhlak mulia menjadi ciri-ciri sempurna agamanya. Ini hadisnya nomor 1195, riwayat Imam Tirmidzi. Nih. Sekarang riwayat Imam Tirmidzi nih. Nabi bersabda, kata baginda, akmalul mu'minina imanan. Orang beriman yang paling sempurna imannya, paling sempurna agamanya, ahsanukum khuluqa, yang paling bagus budi pekertinya, yang paling bagus attitude-nya, yang paling bagus perilakunya, perangainya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya pertama kali bukan kepada atasan, bukan kepada bawahan, bukan kepada tetangga, bukan kepada teman, bukan kepada orang lain dulu. Tapi akhlak terbaik itu adalah kepada sang istri, istri kepada suami. Masya Allah, Rasulullah SAW mengajarkan kita akhlak terbaik dari rumah tangga kita, Pak. Kan gak enak banget pemandangannya. Suaminya dielu-elukan di luar, tapi sama istri galak banget. Si istri pun gitu, dibanggain di luar, tapi sama suaminya cemberut aja. Enggak begitu. Makanya hadirin, kalau Anda lagi jalan berdua sama istri, Pak, itu manggilnya jangan ayah bunda lagi. Jangan papa mama lagi, jangan abi umi lagi. Kan berdua. Anda lagi jalan berdua ke supermarket gitu. Manggilnya jangan papa mama lagi, Pak. Manggilnya jangan ayah bunda lagi, kan berdua. Itu bahasa-bahasa papa, mama, pipi, mimi, abi, umi, ya,
ayah, bunda, itu kalau ada anak-anak kita. Tapi kalau nggak ada, panggil yang baik lah. Ayang bebek kayak panggilnya gitu. Ayang bebek mau apa? Kan gini Pak, anak saya masih kecil di rumah. Kalau saya manggil istri saya di depan anak-anak saya yang kecil, ayang bebek, nanti anak kita yang umur berapa, baru 4 tahun, ayang bebek sini. Masa dia manggil ibunya gitu. Itu untuk ngebahasain anak-anak kita. Ya, panggil papa mama. Tapi kalau di luar, kita lagi berdua, panggilnya jangan itu, panggil yang kesayangan. Itu akhlak. Baik, hadirin, yang keempat. Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang sekalipun dia tidak puasa dan tidak tahajud, tidak puasa sunnah, dan tidak tahajud malam harinya, tetap derajatnya seperti orang yang rajin tahajud, rajin puasa sunnah. Cuma Anda kalah satu tingkat dengan orang yang akhlaknya juga baik, tahajudnya pun jalan, puasa sunnahnya pun dikerjakan. Tapi kalau Anda tidak mengerjakan tahajud dan puasa sunnah, hanya saja akhlak Anda baik, tetap diikut sertakan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang keempat, riwayatnya daripada Al-Imam Abu Daud rahimahullah pada 4.800. Nabi bersabda, Innal mu'min, sesungguhnya orang beriman, la yudriku, akan mendapatkan, bihusni khuluqihi, dengan akhlak baiknya, darajatas shaim, derajatnya seperti orang yang puasa sunnah, al-qaim, orang yang selalu qiyamul lail. Atau yang kelima, hadirin, orang yang berakhlak baik setelah Ramadan menjadi pemberat timbangan amal kita. Nanti kan ada fase kehidupan akhirat tuh Pak. Sebelum vonis surga dan neraka, pertama ada alam kubur. Yang kedua ada alam padang mahsyar, kiamat. Yang ketiga alam hisab. Yang keempat alam syafaat ataupun telaga kausar. Yang kelima alam timbangan. Sholat Anda ditimbang nih, ini satu dacin, ini dacin. Ini dosa-dosa kita. Ditimbang tuh. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Dia memang udah lebih berat begitu. Tapi nggak jomplang banget begini. Ya, diletakkan loh sholat, puasa, tahajud. Masih begini juga. 51% sama 49 lah. Ini kalau begini dikit itu masuk neraka. Kapan Pak amalan kita ditimbang yang langsung memberatkan? Setelah sholat, puasa, dan macam-macamnya. Yang memberatkan nanti, tadinya baru begini, setelah pahala dari akhlak mulia diletakkan oleh Allah di sini, langsung plus. Nah ini contohnya dalam hadis riwayat daripada Imam Tirmidzi rahimahullah. Nabi SAW bersabda, ya ini yang satu ini belum saya tulis. Kata Nabi, ma syai'un asqal, tidak ada sesuatu apapun yang lebih memberatkan fi mizanil mu'min, pada timbangan orang beriman. Enggak ada yang lebih memberatkan. Min khuluqin hasan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, min khuluqin hasan, melebihi daripada akhlak yang baik. Akhlak yang mulia, yang 10 tadi udah saya sebutkan. Itu yang lebih memberatkan. Yang terakhir hadirin, para jamaah, orang-orang kayak kita ini mendapatkan surga Firdaus, karena surga Firdaus itu adalah surga levelnya para nabi dan rasul, Pak. Ya, melebihi daripada 7 surga di bawahnya. Dan orang-orang kayak kita, orang biasa, umat Islam, itu masuk surga Firdaus biasanya yang mati syahid bersimbah darah. Kayak saudara kita di Palestina. Susah. Kita nggak ada peperangan juga, alhamdulillah. Nggak ada kekerasan kayak begitu. Nah hadirin, tapi kita tetap akan bisa dapat surga Firdaus dengan akhlak yang mulia. Kan surga Allah ciptakan ada 8. Yang paling tinggi Firdaus. Yang kedua surga Aden. Yang ketiga Jannatul Ma'wa. Yang keempat Jannatul Khuldi. Yang kelima surga Jannatul Naim. Yang keenam surga Darussalam. Yang ketujuh surga Darul Muqamah. Yang kedelapan surga Muqamul Amin. Ini ketujuh ini kalah sama yang pertama, Firdaus. Dilihat, ini yang terakhir hadirin, ya.
Hadis riwayat daripada Al-Imam Abu Daud rahimahullah. Kata Nabi SAW, Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah. Saya menjamin umatku untuk mendapatkan satu rumah fi rabadil jannah, di tepi sorga. Bagi siapa? Liman tarokal mirah wa in kana muhiqqa. Bagi umatku yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqa, sekalipun benar. Jangan berdebat. Berdebatnya ini debat yang membuat sakit hati orang lain. Ya, kamu ahli bid'ah. Ya, karena kamu maulidan, kamu ini, itu tidak boleh. Itu bukan pembicaraan ilmiah. Itu namanya merusak ukhuwah, persatuan umat Islam. Kunut enggak kunut boleh. Maulidan enggak maulidan boleh. Jadi kalau ada satu pengajian yang menyatakan ini benar, ini salah. Ini mereka oknum, pemecah belah umat. Jangan begitu dalam beragama. Menyakiti orang-orang soleh. Ya. Majelis Ulama Indonesia setuju dengan penetapan negara hari Maulid tanggal merah. Ada sekelompok pengajian yang mengatakan maulidan itu bid'ah. Ini tidak berakhlak. Ya. Kalau tidak setuju dengan maulidan, katakan saya tidak maulidan, yang maulidan silakan. Jadi pilihan dalil Anda yang menyatakan Anda kayak gitu, enggak usah dibawa porsi kepada orang lain. Orang lain, Pak, enggak seneng makanannya pedes-pedes. Masa ya kita mau paksain? Jadi perbedaan pendapat yang ada itu contoh akhlak yang baiknya kayak makanan ada di meja. Ada yang manis kayak gudeg Jogja. Ada yang asem kayak apa? Sayur asem Betawi. Betul? Kan asem itu, Pak. Pak, antum ke Jawa Timur, asli makanan Jawa Timur tuh nggak ada sayur asem, Pak. Adanya sayur lodeh. Kalau Jogjanya sayur gudeg gitu ya. Kan manis. Apalagi kalau dari Padang, rendang Padang. Ini yang disebutkan tidak berakhlak, dia ngambil yang manis, menghina yang lain. Udah, kalau Anda mau makan kredok Betawi, sambalnya 5, cabenya gitu. Silakan, tapi nggak usah mencela yang lain. Begitu, hukum fikihnya kayak makanan. Silakan ambil. Ustadz, boleh nggak saya mix? Boleh. Sampai bilang larang. Ustadz, saya sholat sama imam yang tidak kunut. Tidak usah kunut. Saya sholat sama imam yang kunut. Kunut. Itu berarti hari ini dia makan yang dicampur-campur boleh. Fleksibel. Semuanya rahmat, kasih sayang. Tunjukkan akhlak tertinggi. Yang kedua hadirin, wabibetin sudah habis. Wabibetin fi wasatil jannah. Saya menjamin umatku mendapatkan satu rumah di tengah sorga, lebih tinggi. Tadi di tepi sorga. Bagi siapa? Liman tarokal kadhib wa in kana maziha. Bagi umatku yang meninggalkan kata-kata bohong, tidak berbohong, sekalipun bercanda. Ingat nggak Pak, minggu kemarin? Di satu maskapai, ada nenek-nenek tua, ibu-ibu tua lah, udah hampir nenek-nenek. Ditanya, ini bawa apa Bu? Dia bilang, apa tasnya? Bawa bom. Ada di TikToknya Mas. Diturunin. Di blacklist sama maskapai itu. Kata ibu-ibu itu, enggak, saya bercanda kok. Enggak bisa. Itu ketahuan tuh, bercanda aja enggak boleh dalam masalah. Betul lah kata Nabi. Saya tidak akan memberikan jaminan surga bagi umatku yang berbohong, sekalipun dalam candaan. Dalam canda aja enggak boleh bohong, apalagi dalam kehidupan serius. Yang ketiga hadirin, wabibetin fi a'lal jannah. Saya menjamin umatku mendapatkan surga tertinggi. Surga Firdaus. Bagi siapa? Liman hasana khuluqahu. Bagi umatku yang memperbagus akhlaknya. Makanya Nabi memakai kata-kata hasana, yuhassinu, tahsin. Kita sering dengar tahsin tajwid. Itu artinya memperbagus tajwid. Ini hasana, yuhassinu, tahsin akhlak. Yang selalu memperbagus akhlaknya. Merasa enggak bisa apa-apa, selalu adem ayem, merendah, sifatnya berwibawa, tidak mencela-mencela, tidak berbohong, mudah memberi. Tidak lupa dia mendoakan hamba-hamba Allah Ta'ala. Ini semua puncak dari pelajaran dan profesi umat Islam apapun dia. Para jemaah dirahmati Allah, semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Diberikan kita akhlak yang mulia, ibadah kenceng, akhlaknya baik, dah tinggal menuju daripada surga Allah Ta'ala. Hadanallahu ikum jama'in. Kita akhiri saja yang sama-sama baca kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.